Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ski Syabana Yunus, nomor induk mahasiswa 24030101122. Jadi pada agenda sore ini, izin Bu Cindy Claudia Putri, record Zoom ini atau tayangan YouTube ini sengaja dirancang dalam rangka pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah eh, ekonomi makro. Baik, pada pertemuan ini saya akan menjelaskan mengenai kondisi makroekonomi Argentina pada tahun 2023 sampai 2024. Nah, topik bahasan pada materi ini terbagi menjadi tiga, yaitu outlook perekonomian, yaitu inflasi, kurs, dan PDB, kemudian neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Ini meliputi juga kondisi ekspor dan impor negara Argentina. Lalu topik yang ketiga adalah kesimpulan. Kita langsung masuk ke topik pertama, seputar outlook perekonomian negara Argentina selama 2023 sampai 2024. Ini terbagi menjadi tiga, yaitu inflasi, kurs mata uang, dan produk domestik bruto. Nah, terkait outlook inflasi selama 2023 dan 2024, eh, terangkum sebagai berikut. Nah, kondisi inflasi pada tahun 2023, inflasi negara Argentina mencapai kurang lebih 211%. Nah, inflasi ini tertinggi secara global pada tahun itu. Kemudian beranjak ke tahun 2024, inflasi negara Argentina sedikit turun ke angka 117,8% secara angka tahunan. Lalu pada akhir tahun 2024, inflasi bulanan stabil di kisaran angka 2,4%. Kemudian pada tahun 2025, outlook inflasi negara Argentina diproyeksikan sekitar 30 sampai 40%. Kemudian bersumber dari IMF, eh, IMF menyatakan bahwa proyeksi inflasi Argentina di tahun 2025 adalah 35,9%. Analisis terkait outlook inflasi negara Argentina ini adalah reformasi kebijakan berhasil menekan inflasi, kemudian inflasi yang terjadi di negara Argentina ini masih tergolong hiperinflasi yang berisiko sosial tinggi. Kemudian outlook kurs 2023 sampai 2024. Kondisi nilai tukar atau kurs mata uang negara Argentina pada tahun 2023 sampai tahun 2024 dirangkum menjadi beberapa bagian. Pada awal 2024, devaluasi kurs terjadi senilai 54% ke angka 800 ARS per USD. Kemudian selama tahun 2024, pemerintah negara Argentina menerapkan crawling peg sehingga terjadi devaluasi sekitar 2% per bulan terhadap nilai kurs atau nilai tukar mata uang. Lalu pada April 2025, sistem managed floating diterapkan oleh pemerintah Argentina saat itu sehingga kondisi nilai tukar mata uang atau nilai tukar atau kurs dari negara Argentina berada di kisaran ARS 1000 sampai 1400 per USD. Kemudian pasar paralel menunjukkan bahwa ARS 1350 per USD dibandingkan dengan kurs resmi ARS 1074 per USD. Analisis dari outlook kurs atau nilai tukar mata uang Argentina selama 2023 sampai 2024 adalah dual exchange rate ini mengindikasikan adanya ketidakpastian pasar. Kemudian stabilitas kurs mata uang Argentina saat itu membantu akumulasi cadangan tetapi risiko tetap. Kemudian terkait kondisi PDB atau produk domestik bruto. Pada tahun 2023, kondisi PDB negara Argentina mengalami kontraksi ekonomi sekitar minus 1,6%. Lalu pada tahun 2024, eh, kondisi PDB mengalami revisi sekitar lebih turun lagi di angka minus 3,8%. Ini berkat dampak dari austerity dan global. Lalu pada kuartal keempat tahun 2024, kondisi PDB mengalami rebound menjadi plus 3,9% year on year.
Nah, ini disokong oleh sektor pertanian dan konsumsi yang mengalami pergerakan yang cukup signifikan. Kemudian outlook pada tahun 2025, proyeksi pertumbuhan PDB negara Argentina sekitar plus 5,5%. Ini berdasarkan data IMF dan BBVA. Analisis terkait kondisi outlook PDB negara Argentina ini adalah ada dua, yaitu resesi 2 tahun berturut-turut diimbangi pemulihan akhir 2024. Kemudian yang kedua adalah potensi pertumbuhan tinggi jika reformasi PDB ini dapat dipertahankan. Lalu terkait neraca pembayaran tahun 2023 dan 2024. Surplus neraca pembayaran pada tahun berjalan uh, disimpulkan menjadi beberapa poin. Pada kuartal 1 2024, surplus neraca berjalan sebesar 240 juta USD atau sebesar 0,2% dari PDB negara Argentina saat itu. Lalu pada kuartal ketiga 2024, neraca pembayaran ditutup dengan surplus sebesar 1,4 miliar USD atau turun dari 3,6 miliar USD pada kuartal kedua. Kemudian pada kuartal keempat 2024, neraca pembayaran mengalami surplus sebesar 1.029 miliar USD. Nah, analisis terkait ini adalah transisi dari defisit besar neraca pembayaran di tahun 2023 ke surplus konsisten neraca pembayaran di tahun 2024 menunjukkan adanya pergeseran fundamental berkat peningkatan ekspor, pengendalian impor, dan perbaikan neraca jasa serta pendapatan primer. Nah, ini kita lanjut ke neraca perdagangan. Neraca perdagangan disimpulkan menjadi beberapa poin. Yang pertama, pada tahun 2023, outlook neraca perdagangan negara Argentina adalah mengalami defisit sekitar 3 miliar USD. Lalu pada tahun 2024, neraca perdagangan mengalami surplus yang menyentuh rekor tertinggi sejak 2029 sebesar 18,9 miliar USD. Kemudian pada Januari 2025, surplus bulanan neraca perdagangan negara Argentina cenderung stabil di angka 725,8 juta USD. Analisis terkait neraca perdagangan ini adalah adanya lonjakan ekspor terutama di sektor pertanian dan energi dipadukan dengan penurunan impor mendorong surplus perdagangan melampaui 18 miliar USD. Ini mencapai rekor historis. Kemudian strategi dari Presiden Javier Milei yang berfokus terhadap ekspor dan pengetatan impor. Ini cukup efektif sehingga dapat mengubah defisit menjadi surplus besar terhadap neraca perdagangan. Nah, kita masuk ke topik bahasan yang terakhir yaitu terkait kesimpulan kondisi makroekonomi Argentina selama tahun 2023 sampai tahun 2024. Yang pertama, kesimpulan terkait inflasi. Nah, ada 3 poin. Yang pertama, tahun 2023 dicatat sebagai periode hiperinflasi dengan tingkat tahunan mencapai 211%. Kemudian, pemerintah Javier Milei mengimplementasikan reformasi fiskal dan moneter agresif sehingga menghasilkan penurunan inflasi menjadi kisaran 55,9% pada Maret 2025 dan inflasi bulanan sekitar 2,4% pada akhir tahun 2024. Nah, hasil ini menunjukkan capaian signifikan dalam menurunkan tekanan harga meskipun meskipun inflasi yang terjadi di negara Argentina masih tergolong tinggi. Lalu pada bagian kesimpulan terkait PDB, nah, Argentina mengalami resesi berkepanjangan pada awal tahun 2024 dengan angka persentase PDB tahunan mengalami penurunan sekitar 1,7% hingga 3,8%. Data ini menurut BBVA dan OECD. Kemudian pada kuartal 4 2024, PDB ini menunjukkan pemulihan dengan adanya peningkatan di angka 1,7% sampai 2,1% year on year dan plus 3,9% kuartal on kuartal. Lalu proyeksi PDB 2025 cukup positif dengan pertumbuhan PDB yang diharapkan dapat mencapai plus 3,6% atau hingga 5,5%. Ini data berdasarkan OECD, BBVA, dan IMF. Lalu kesimpulan selanjutnya terkait dengan kondisi fiskal dan neraca publik. Nah, pemerintah Argentina berhasil mencatat surplus fiskal pertama dalam 14 tahun terakhir. Nah, pada 2024 dengan surplus fiskal yang mencapai 0,3%
dari PDB dan surplus primer bahkan 1,8% dari total PDB. Nah, konsolidasi fiskal ini menurunkan risiko utang publik serta memperkuat kepercayaan investor. Lalu terkait dengan kesimpulan nilai tukar dan cadangan devisa, ada dua. Yang pertama, dengan transisi ke managed float dan crawling peg, nilai kurs mata uang Argentina pada saat itu cenderung mulai stabil di angka 1000 sampai 1400 ARS per USD. Nah, kemudian yang kedua, upaya akumulasi cadangan berjalan, namun net outflow sebesar 12,3 miliar USD terjadi selama 11 bulan terakhir. Hal ini berdampak terhadap tekanan cadangan devisa. Lalu, kesimpulan yang keempat, terkait dengan risiko dan tantangan kondisi makroekonomi Argentina yang akan dihadapi. Nah, ada 4 bagian. Yang pertama, saat ini fokus utama adalah mempertahankan stabilitas inflasi dan menjaga momentum pemulihan ekonomi. Kemudian poin kedua adalah exposure pada guncangan global seperti harga komoditas dan cuaca dapat mengganggu pertanian, sehingga sektor yang menopang rebound kuartal akhir 2024. Kemudian poin ketiga, pelonggaran kontrol impor dan apresiasi peso diperkirakan dapat mendorong impor serta menurunkan surplus yang bisa menekan cadangan devisa. Lalu keempat, tingkat kemiskinan dan pengangguran cukup relatif tinggi, menyentuh angka 57% per awal 2024, lalu mengalami penurunan sekitar 38% pada akhir 2024 setelah terjadinya penurunan inflasi. Kemudian ringkasan Outlook 2025. Ada 4 poin. Yang poin pertama adalah inflasi diperkirakan turun ke kisaran angka 30 sampai 35% hingga akhir 2025. Lalu poin kedua, pertumbuhan produk domestik bruto negara Argentina diharapkan mengalami peningkatan sebesar 4 sampai 5%. Harapannya dapat dipicu melalui konsumsi dan investasi swasta. Lalu poin ketiga adalah surplus fiskal dan kurs stabil menjadi landasan untuk pemulihan berkelanjutan. Kemudian yang terakhir adalah risiko eksternal dan tekanan pada cadangan devisa memerlukan kebijakan hati-hati dari pemerintah. Berikut adalah beberapa referensi dan daftar pustaka terkait dengan eh, kondisi outlook makroekonomi negara Argentina selama periode 2023 sampai 2024. Oke. Sekian presentasi dari saya terkait kondisi outlook makroekonomi negara Argentina pada tahun 2023 dan sampai 2024 dalam rangka pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah ekonomi makro. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan selama presentasi berlangsung. Izin untuk kami akhiri. Terima kasih.